Salam saudara, dalam kondisi saat ini banyak sekali terjadi KPM BPNT yang nonaktif. Itu tidak perlu ribut. Yang pertama kali, salam saudara, untuk masalah yang terjadi di akhir-akhir ini sehubungan dengan banyaknya KPM BPNT yang nonaktif ya. Yang pertama harus dilakukan adalah periksa data dalam DTKS, dalam 6NG aplikasi. Apakah KPM tersebut datanya sudah benar semua? Jika ada yang salah, silakan segera diperbaiki. Kemudian ikuti tahap selanjutnya, ekspor dan dikirim ke email untuk saya teruskan ke Kementerian Sosial. Setelah pengesahan nanti akan muncul data baru yang sudah benar dan dimasukkan dalam 6NG versi baru. Nah, dalam 6NG versi baru itulah nanti silakan laporkan ulang kondisi atau keberadaan KPM BPNT agar bisa menerima beras lagi. Gitu ya. Jika dalam pemeriksaan tahap awal sudah diketahui data sudah benar, maka perlu dipastikan jangan-jangan benernya itu hanya ada di laptop, belum dikirim ke saya, belum ekspor. Kalaupun sudah diekspor, pastikan apakah sudah pengesahan oleh Mensos atau belum. Kemudian jika semua sudah melalui tahap-tahapan itu, perlu diketahui juga apakah data itu sudah valid dengan data Dukcapil. Karena temuan di bawah yang saya dapati adalah banyak sekali KK yang masih menggunakan KK lama, bahkan sampai orang tersebut belum rekam eKTP atau KTPL. Itu menjadikan salah satu kesalahan data yang berakibat bantuan tidak diberikan atau tidak disalurkan, yang kita kenal dengan saldo nol, ATM digesek nggak ada duitnya, dan seterusnya bla 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 ya. Informasi ini sudah pernah kami sampaikan dari awal. Sebenarnya saldo nol itu adalah merupakan peringatan jika data itu salah dan belum diperbaiki oleh petugas desa, petugas kelurahan. Bukan berarti kita mengabaikan, karena kenyataan dalam hal kegiatan sosialisasi kita mengundang para kades dan lurah yang diperintah untuk hadir adalah kasih kesejahteraan. Lah, di kasih kesejahteraan apakah beliau yang mengikuti rapat itu lapor ke kadesnya? Kenyataannya sedikit sekali yang seperti itu, mengingat yang saya tahu di bawah banyak kades yang tidak tahu menahu tentang itu, sedangkan sosialisasi sudah kami berikan. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang lain, ada beberapa pertanyaan di WA terkait dengan akun bank tidak bisa diganti. Ini hubungannya dengan BPNT. Ketika akun bank tidak bisa diganti, memang di aturan bank dari dulu hingga kini ya, akun bank tidak bisa diganti, tapi keberadaan keluarga, nama pengurusnya bisa diganti orang yang lain dalam keluarga yang sama. Tahapan-tahapannya ya, pertama periksa dulu DTKS-nya sama seperti tadi, kemudian ekspor, diperbaiki dan ekspor dan dikirim ke email sampai pengesahan. Setelah itu muncul versi baru di 6NG dengan data baru. Disitulah baru KPM-nya yang diperbaiki di menu BPNT ya. Di perbaikan menu BPNT itulah silakan nama pengurus. Misalnya yang pertama nama ibunya, kemudian nama si ibu ini sudah terlalu tua untuk bisa hilir mudik, mengambil, menggesek dan seterusnya, bisa digantikan dengan anaknya perempuan yang tertua. Ya, cara menggantinya ya melalui pelaporan di BPNT tersebut di menu menu BPNT yang ada di 6NG. Maka selanjutnya akun yang lama milik si ibu itu akan nonaktif dan akan dapat ATM yang baru atas nama anaknya. Itu artinya tidak diganti tapi penerimanya berbeda ya. Akunnya tidak diganti tapi ATM yang lama dihapus, dinonaktifkan dan dapat ATM yang baru. Itu maksudnya. Mungkin itu tambahan sedikit. Jangan lupa subscribe, like dan komentar, berikan masukan kepada kami ya, untuk memberikan informasi yang lain, informasi kepada teman-teman yang lain bahwa di channel ini ada berita seperti ini ya. Jangan repot di media. Apapun yang terjadi terhadap bantuan yang ditangguhkan tidak perlu kemana-mana. Kembali ke 6NG yang ada di desa dan kelurahan ya, hubungi petugas di sana ya. Untuk Kabupaten Gresik semua petugas sudah kami latih. Oke.